Tuhan mengajarkan kita untuk menerima semua yang baik dari Tuhan. Namun Tuhan juga mengajarkan kita agar kita dapat menjadi berkat. Shalom adik-adik semua, kembali lagi beribadah online bersama Kak Ori dan Kak Feby. Nah, pagi ini adik-adik, kakak mengundang sekalian semuanya untuk beribadah kembali, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita kumpulkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kakak yang mimpin ya, yuk sama-sama berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada sampai pagi hari ini Bapak. Kau dapat menemani kami Tuhan Yesus mulai dari semalam. Kiranya Tuhan kau memberkati kami Tuhan di ibadah oleh kami Tuhan. Biarpun Tuhan kami tidak bisa datang ke rumah-Mu Bapak, tetapi Tuhan Kau yang akan senantiasa menemani kami Bapak. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan teman-teman kami yang menonton Tuhan. Kiranya Tuhan kau tambahkan hidup kepada mereka Tuhan aku dan Bapak. Haleluya Tuhan, kita angkatlah penyembahan Tuhan. Percaya semua untuk kebaikan.
sampai ibadah kami selesai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita kan sudah berdoa, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita sudah memuliakan nama Tuhan tadi. Kita sekarang akan lanjut melompat, bernyanyi, dan bergirak-ria. Nah sebelum itu semuanya kakak undang kalian untuk bangkit berdiri ya. Kalau sudah bangkit berdiri, kita mau bawakan lagu apa ya untuk Tuhan? Kita angkat lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yuk semua tepuk tangan yuk. Pujian lagi, kita angkat lagu Hari Ini. Yuk, sambil senyum ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yuk senyum semua. Hari ini, hari yang telah
semuanya, kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Ori. Kita satukan hati kita akan menyembah Tuhan lagi. Kita akan lagu penyembahan menghiasi kehidupan. Ayo semua angkat tangannya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita lebih memohon Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Shalom. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Nah, waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita ambil sikap yang baik, kita ambil Alkitabnya ya. Kalau misalnya sekolah daringnya kan dibawa tuh Alkitab pula, buku pelajarannya. Nah, kalau misalnya sekolah minggu meskipun juga online harus ambil Alkitabnya karena kita mau baca firman Tuhan. Oke? Yuk kita ambil sikap kita mau berdoa kepada Tuhan biar Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sebentar Tuhan akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk mengerti. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengajari kami Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Kak Ori Tuhan. Biarlah Bapa yang berkati, berikan Tuhan Yesus yang baik kuasa-Mu Tuhan ketika Kak Ori memberikan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak firman
sebelum kakak memberikan firman Tuhan, seperti biasa kakak mau sapa-sapa buat adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik apa kabarnya? Nah, pasti adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, tak kekurangan satu apapun ya. Karena Tuhan sudah memberkati kita seminggu ini. Mulai hari Minggu kemarin sampai minggu ini Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan menolong adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, dan tetap belajar adik-adik. Jangan yang namanya kendor-kendor belajarnya. Jangan jadi malas. Meskipun masih daring nih, jangan malas, jangan bosan. Oke adik-adik, nah hari ini kakak akan beri tema yaitu belajar menjadi berkat. Yuk kita ucapkan sama-sama yuk. Belajar menjadi berkat. Nah adik-adik, sebelum kakak memberikan firman Tuhan, kakak mau kasih teka-teki dulu nih. Nah, siapakah aku? Nah adik-adik boleh jawab ya. Boleh mikir nih, apa ya jawabannya ya. Nanti kalau adik-adik tahu jawabannya, berarti adik-adik semua adik-adik yang diberkati Tuhan, adik-adik yang diberikan kepintaran. Nah, siapakah aku? Nah, siapakah ya? Nah, aku ini disukai oleh anak-anak. Bukan hanya anak-anak, tetapi orang dewasa juga menyukai aku. Apalagi nih, kalau aku dilumuri oleh coklat. Pasti adik-adik suka ini. Pasti adik-adik pernah makan ini. Nah, padahal tubuh aku ini menjadi lengket karena coklat. Tapi manusia sangat menyukainya. Nah, tidak hanya sampai di situ aja. Terkadang nih, manusia memasukkan aku di tempat yang gelap, panas. Nah, manusia mengatakan itu panggangan. Nah, meskipun aku di dalam itu panas, menjadi gosong, jadi kulitku jadi hitam, tapi kata manusia, aku itu semakin enak. Nah, siapakah aku? Adik-adik tahu nggak siapakah aku? Nah, ya, dia adalah roti. Aku ada untuk menjadi kebaikan bagi semua orang. Bukan hanya bagi anak-anak, tetapi orang dewasa juga suka. Siapa sih di sini yang nggak suka makan roti? Kakak aja suka, apalagi kalau ditaruh selai coklat. Adik-adik suka kan? Pastinya suka. Nah, adik-adik hari ini kita mau belajar bersama bahwa seperti roti tadi, dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia juga mementingkan orang lain, yaitu supaya dia menjadi berkat sama orang, supaya kita kenyang. Nah, adik-adik, yuk kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-33 sampai yang ayat ke-35. Seperti biasa ya adik-adik, buat adik-adik yang sudah bisa membaca atau masih mengeja, nah boleh dibuka Alkitabnya. Jangan ditutup terus, udah sekali seminggu gerejanya online pula gak dibuka Alkitabnya. Kalau dari anak Tuhan itu suka membaca firman Tuhan. Dan ya, tapi buat adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa membuka Alkitab, belum bisa membaca, nah adik-adik boleh mendengarkannya saja. Yuk kita baca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Yuk kita baca bersama-sama. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, di sini adik-adik, Tuhan Yesus menjadikan dirinya itu digambarkan sebagai roti. Nah, roti kehidupan yang diberikan buat kita, buat anak-anaknya, buat umat manusia, supaya manusia kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, diumpamakan kalau Tuhan Yesus itu adalah roti. Nah, Tuhan Yesus itu kan mati, darahnya dicurahkan untuk kita. Biar apa? Biar kita memperoleh kehidupan
kehidupan yang kekal. Tuhan mengajarkan kita untuk menerima semua yang baik dari Tuhan. Namun Tuhan juga mengajarkan kita agar kita dapat menjadi berkat. Loh Kak, kemarin itu temanya juga tentang roti mana, dan sekarang juga roti. Nah, itu tidak kebetulan ya adik-adik. Nah, Tuhan berikan firman ini bahwa ketika Tuhan sudah memberikan berkat sama kita, yaitu kepada bangsa Israel ya, roti mana diturunkan kepada bangsa Israel di waktu keluar dari tanah Mesir. Nah, maksudnya apa Kak? Biar kita kalau sudah menerima berkat dari Tuhan, kita juga harus memberikan berkat kepada orang lain. Jangan mementingkan diri sendiri, jangan egois. Harus pikirkan teman-teman kita, harus pikirkan orang lain. Jangan kita aja yang mau menerima berkat Tuhan. Jangan kita aja terus yang menerima berkat Tuhan, tapi kita juga harus memberi. Loh, kenapa Kak? Agar Tuhan kita Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Jangan kamu simpan-simpan aja tuh berkatnya, harus dikasih sama orang lain. Sedikit demi sedikit berkat yang kamu berikan akan menjadi upah untuk ke surga. Nah, meskipun kita nih adik-adik susah sekali memberi kepada orang lain. Ya Allah Kak, bagaimana aku kadang aja jajannya cuma 1.000 dikasih mama, masa aku kasih lagi sama temanku? Nah, kalau anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan Yesus, pasti tahu memberi yang terbaik, memberi berkat pada orang, yaitu apa? Mengasihi dengan memberi berkat. Dan ingat ya adik-adik, berkat itu bukan selalu tentang materi, oke? Bukan selalu tentang uang, tidak. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Dengan kita berdoa buat teman kita. Misalnya teman kita ada masalahnya, atau keluarganya broken home, atau dia nakal, kita jangan menghindarinya, jangan gak teman sama dia, tetapi kita temani dia, tapi jangan terlalu dekat. Nah, kita doain dia di rumah. Nah, itu kita menjadi berkat. Nah, selain kita berdoa sama orang lain, apa Kak? Nah, kita boleh memberikan nasihat, saran sama teman-teman kita, atau mengajak dia main. Kita tuh sebagai berkat. Bukan tentang materi terus ya adik-adik, bukan tentang barang terus. Kalau kita harus memberkati orang lain, kita menjadi teman terbaik sama orang, itu udah berkat. Menjadi penolong buat orang lain, mungkin ada temannya yang jatuh. Nah, itu kita udah menjadi berkat. Adik-adik yang ada di rumah, ya, mari kita tunjukkan kalau kita itu anak-anak Tuhan. Kakak mau adik-adik di rumah mau belajar menjadi berkat, menunjukkan rasa kasihnya Tuhan kepada mereka, biar mereka juga merasakan kasih yang daripada Tuhan lewat adik-adik. Nah, terkadang adik-adik, orang itu bukan langsung dari Tuhan diberikan berkat, tetapi dari orang lain. Nah, kita mau menjadi alat berkat, jadi sarana berkat buat orang lain. Buat orang lain nggak harus untuk teman ya, nggak harus untuk keluarga, tetapi mungkin ya adik-adik buat teman-teman kita yang tidak makan, atau misalnya kita bisa sebut itu namanya pengemis, pengamen, itu teman-teman kita juga. Jangan kita tidak temani. Mereka perlu dirangkul, mereka perlu ditolong adik-adik. Nah adik-adik, kita harus belajar ya menjadi murid-muridnya Tuhan, belajar menjadi berkat buat orang lain. Jangan ditunda-tunda untuk memberi berkat kepada orang lain. Nah, di tengah-tengah kondisi yang sulit, Tuhan gak memikirkan diri sendiri nih. Maksudnya gimana Kak? Tuhan rela mati itu bukan mikirin untuk dirinya sendiri loh, untuk kita, untuk anak-anaknya. Dia gak mementingkan kenyamanan dirinya, tetapi mementingkan umatnya yang berdosa. Dia rela memberikan darahnya buat kita. Itu tuh semua karena anugerahnya Tuhan adik-adik. Nah, kalau Tuhan udah memberi kasihnya sama kita, kita juga harus memberikan kasih kita kepada orang lain. Oke? Kita harus belajar menjadi berkat. Jangan dipegang-pegang terus berkatnya. Jangan dipeluk-peluk terus berkatnya, harus diberikan kepada orang lain.
Oke adik-adik, biar berkat itu menjadi upah kita di surga. Oke? Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, kita mau biar Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk menjadi berkat. Oke? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Kasih-Mu Tuhan. Kalau kami minggu ini Tuhan, hari ini Tuhan belajar tentang bagaimana kami harus menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Ajari kami Tuhan Yesus, ajari kami Roh Kudus untuk menjadi berkat kepada orang lain, kepada teman-teman kami, orang tua kami, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal Tuhan. Biarlah Engkau yang mengajari kami Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berpelayanan, pemain musik, kameramen Tuhan Yesus yang baik, dan WL Tuhan, Kau yang berkati Tuhan Yesus yang baik dengan berkat yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Bapak yang berkati studi mereka, sekolah mereka, kebutuhan mereka, orang tua dan keluarga mereka. Engkau yang memberkati Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan tetap selalu ada di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni setiap segala dosa kami Tuhan, dan kami layak menerima berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Nah adik-adik yang ada di rumah nih, kita masih yang namanya dilanda namanya COVID-19. Adik-adik di rumah tetap berdoa supaya COVID-19 menghilang dari bumi kita. Oke? Nah, untuk minggu depan minta orang tuanya kembali untuk membuka channel YouTube kita, yaitu Bethlehem Tabga, biar kita ibadah online bersama, menari, memuji Tuhan meskipun secara online. Tetap adik-adik harus semangat. Laskar-laskar Kristus itu harus semangat memuji Tuhan. Oke? Ya, demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang di rumah.